Baik, selamat siang semuanya. Saat ini kita akan belajar untuk menolong persalinan atau yang disebut sebagai kala dua ya. Kala dua adalah kala melahirkan bayi. Adapun tujuannya dari kala dua ini adalah melahirkan bayi dan bayi diharapkan tidak mengalami komplikasi serta ibu juga tidak ada komplikasi karena komplikasi yang sangat kita hindarkan pada kala dua persalinan ini adalah terjadinya ruptur perineal totalis ya, sehingga nanti ada serangkaian tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan agar pertolongan persalinan kala dua ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian prosedurnya nanti kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ibu itu memang sudah masuk dalam kala dua persalinan atau tidak ya. Caranya bisa dengan yang pertama, ibu dari hisnya itu semakin sering semakin kuat, kemudian nanti kita akan melakukan VT atau pemeriksaan dalam untuk menilai bagaimana pembukaan dari jalan lahir ibu, kemudian juga kita akan menilai apakah sudah terjadi pecah ketuban atau belum. Kemudian selama proses kita melakukan asuhan keperawatan pada intranatal ini, ibu harus kita pastikan untuk tidak mengalami yang namanya retensi urin. Agar apa? Agar penurunan janin itu dapat berjalan dengan baik, juga tidak menghalangi pada saat untuk pertolongan persalinan. Jadi kita pastikan itu. Selebihnya, memposisikan ibu. Walaupun di dalam perkuliahan saya sampaikan ada berbagai macam posisi yang bisa dipilih ibu untuk melahirkan. Namun pada video tutorial saat ini, posisi ibu yang akan kita lakukan adalah dengan posisi dorsal recumbens, yaitu posisi dengan kaki ibu menekuk, terus telapak kakinya bertumpu pada atas tempat tidur. Itu tentang posisi. Kemudian sebelum lebih lanjut kita belajar tentang pertolongan persalinan ini, saya perlu sampaikan bahwa saat ibu berada di kamar bersalin, nanti mahasiswa pasti akan melihat di sana ibu sudah tersetting seperti ini ya. Adapun pada bagian bawah ibu itu ada yang namanya underpad ya. Ini namanya underpad, itu adalah dia berfungsi untuk menyerap cairan yang dikeluarkan selama proses persalinan. Di bawahnya sendiri masih ada lapisan-lapisan yang lain termasuk perlak yang panjang. Jadi nanti kalau Anda masuk ke kamar bersalin, kondisi ibu sudah masuk dalam kala dua persalinan, Anda akan melihat seperti ini. Jelas ya sampai di sini? Sekarang kita akan masuk pada persiapan alat. Persiapan alat yang diperlukan, yang pertama adalah kapas sublimat. Kapas sublimat ini akan berisi kapas dengan larutan NaCl ya. Maaf sudah tidak sublimat lagi ya, tapi NaCl itu nanti gunanya untuk kita melakukan tindakan vulva hygiene. Vulva hygiene ini dikerjakan sebelum kita melaksanakan pemeriksaan dalam atau melaksanakan VT. Adapun nanti pada saat melakukan VT kita menggunakan sarung tangan steril. Kemudian sarung tangan steril ini sudah kita siapkan baik untuk VT, juga nanti setelah VT kita berganti lagi sarung tangan steril yang digunakan untuk waktu menolong persalinan. Peralatan selanjutnya dimulai dari yang kotor dulu ya, yang nggak steril ya. Ini ada dua bengkok. Fungsi dua bengkok ini, satu bengkok adalah untuk menampung alat, satu bengkok adalah untuk meletak atau menangkap plasenta pada saat dilepaskan. Kemudian kita akan mengenal apa itu set partes. Jadi set partes itu adalah serangkaian peralatan yang diletakkan di dalam bak instrumen. Isi dari set partes ini adalah semuanya steril. Karena saya akan jelaskan peralatan dulu, ini saya akan buka ya. Baik, kita mau lihat apa sih yang ada di dalam set partes atau dalam bak instrumen ini. Kita lihat bersama. Dalam bak instrumen ini ada dua duct ya. Jadi dua kain ini sering kita sebut sebagai duct. Dua duct steril ini nanti penempatannya satu ada di bawah pantat ibu atau di bawah bokong ibu, yang satu akan kita letakkan di atas perut ibu. Kemudian di dalamnya juga ada kasa steril. Kasa steril ini berfungsi nanti untuk mengusap pada mata
hidung, mulut bayi baru lahir agar membebaskan jalan napas dari benda asing atau dari cairan selama bayi itu melewati jalan lahir. Kemudian ini ya, ini adalah yang disebut sebagai kateter logam. Kateter logam ini kita siapkan untuk mengantisipasi jika ibu mengalami yang namanya retensi urin. Maka kita pasang kateter logam untuk membebaskan ibu dari retensi urin. Kemudian di dalamnya lagi ada klem ya. Ini ada 2 klem. Fungsinya adalah untuk melakukan klem tali pusat nanti sebelum kita lakukan pemotongan tali pusat. Selanjutnya ada yang namanya gunting tali pusat. Seperti ini ya. Bentuknya memang sengaja seperti ini, adalah pada saat kita melakukan pengguntingan itu dia ujungnya menghadap ke atas untuk menghindari terjadinya cedera pada bayi. Kemudian ini adalah setengah koper. Nah, bentuknya seperti ini, setengah koper. Ini ujungnya ada giginya, lancip. Apa sih fungsi setengah koper ini? Fungsinya adalah kita pakai untuk memecahkan selaput ketuban jika ibu itu belum mengalami pecah ketuban secara spontan. Kemudian ini yang disebut sebagai gunting episiotomi. Hampir mirip dengan gunting tali pusat, tapi berbeda. Ini sudutnya lebih kelihatan pada gunting episiotomi. Apa fungsi dari gunting ini? Walaupun untuk episiotomi itu sudah tidak lagi dianjurkan ya, karena dengan episiotomi itu lukanya menjadi lebih lama sembuh dan sebagainya, sehingga ibu diharapkan kalau terjadi rupturnya ruptur spontan tidak dengan episiotomi. Namun pada kondisi kalau memang perineum itu terlalu ketat dan sempit untuk proses persalinan, maka bisa dilakukan tindakan episiotomi. Kemudian di sini ada yang namanya, ini adalah klem tali pusat ya. Klem tali pusat nanti kita pasang pada tali pusat, kemudian akan kita ikatkan, kita kunci kok gitu ya. Tapi ingat, ini sekali dikunci dia sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi ini klem tali pusat kita masukkan di sini. Selain itu, di dalam bak instrumen ini perlu kita masukkan juga spet 3 cc. Fungsi spet ini adalah nanti untuk kita menghisap oksitosin yang akan diberikan kepada ibu pada saat manajemen aktif kala 3. Nanti kita masukkan. Kemudian juga ada suction ya, suction manual ini untuk bayi. Nanti dipakai untuk menghisap cairan-cairan yang ada pada hidung dan juga mulut bayi agar bersihan jalan nafasnya menjadi efektif sehingga bayi bisa bernapas dengan baik. Tandanya bayi bisa menangis dengan keras dan agar skornya juga bagus. Begitu, ini adalah untuk alat dan juga bahan. Dan jangan lupa adalah oksitosin yang nanti akan kita berikan 10 intraunit pada saat kita melakukan manajemen aktif kala 3. Begitu untuk persiapan alat dan juga setting tempat. Dan sekarang kita akan persiapan untuk menolong persalinan pada ibu. Ya. Baik, kita akan mulai untuk memastikan apakah pasien itu sudah benar-benar masuk dalam kala 2 persalinan. Bisa dilihat dari keluhan his pasien yang dirasakan semakin kencang, semakin sering, kemudian ibu sudah tidak tahan untuk mengejan. Namun demikian, sebagai standar keselamatan, kita sebagai penolong harus menggunakan APD secara lengkap. APD itu meliputi penutup kepala, kemudian masker, kemudian kacamata yang kita gunakan. Kemudian selain itu penolong harus menggunakan sepatu boot ya. Kemudian juga untuk pengelolaan linen yang basah dan sebagainya, nanti setelah selesai melakukan pertolongan persalinan kita siapkan ember untuk menaruh linen. Dan juga ada satu lagi nanti tempat dengan dia diberikan klorin untuk merendam peralatan-peralatan yang sudah digunakan dalam persalinan. Ya, dan sekarang kita akan masuk pada memastikan atau memeriksa tanda-tanda kala 2 persalinan.
kita akan melakukan pemeriksaan tanda kala 2 persalinan. Kita akan memastikan apakah ibu ini sudah mengalami pembukaan lengkap atau belum. Caranya kita akan melakukan VT. Yang pertama kali kita harus pastikan adalah privasi pasien. Kita pastikan pintu tertutup, korden tertutup sehingga privasi pasien terjaga. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kita membasahi tangan, kemudian dengan menggunakan sabun. Gerakannya harus tepat ya. Kemudian ya, ini cuci tangan. Sampai di ujung-ujung jari juga harus kita pastikan bersih. Oke, kemudian kita melakukan bilas. Oke, selesai, kita akan mengeringkan tangan. Ya. Kemudian kita ke pasien. Ibu, selamat siang. Saya perawat Eka yang saat ini akan membantu persalinan pada ibu. Tujuannya adalah agar bayi dapat lahir dengan selamat dan ibu juga tidak terjadi robekan pada jalan lahir yang terlalu berat. Ya Bu. Kemudian prosedurnya, yang pertama ini saya akan melakukan penilaian pembukaan jalan lahir pada ibu. Kalau nanti sudah lengkap, baru saya akan lakukan pimpinan persalinan. Kita mulai ya Bu ya. Oke. Kemudian kita bebaskan baju bawah pasien. Permisi ya Bu ya. Oke, kita bebaskan baju bawahnya. Kemudian kita dekatkan bengkok. Kemudian kita menggunakan sarung tangan untuk mulai VT. Kita menggunakan sarung tangan. Oke. Setelah itu kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu ya. Seperti apa vulva hygiene? Silakan Anda simak. Pertama kita bersihkan pubis terlebih dahulu. Oke, 1 kali 1 usap ya. Kemudian baru kita melakukan vulva hygiene. Boleh kita ambil kapas 6 sekalian, 6 kapas yang berisi cairan hangat atau NaCl ya, kita peras di bengkok. Kemudian kita mulai dari labia mayora yang jauh ya. Dalam hal ini adalah labia mayora kiri. Kita buang. Terus labia mayora kanan. Kita buka untuk melihat labia minora yang jauh. Terus minora yang dekat. Vulva vestibulum ya, sampai dengan perineum. Kemudian yang terakhir ini adalah perineum sampai dengan anus. Ini adalah yang disebut sebagai tindakan vulva hygiene. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Ibu kita minta untuk menarik napas panjang. Ibu silahkan tarik napas panjang ya Bu ya. Kemudian pantatnya rileks, berada di tempat tidur rileks, pantatnya tidak boleh diangkat. Kita akan melaksanakan prosedur VT. Permisi Bu. Oke. Ya, kita VT, kita nilai apakah sudah terjadi pembukaan lengkap atau belum. Ya. Ini pembukaannya sudah lengkap. Saya sudah tidak bisa meraba porsio ya. Porsionya sudah sangat datar dan pembukaan sudah lengkap. Dan ini selaput ketuban sudah pecah. Ya. Itu adalah hasil VT, kemudian juga tanpa ada lendir dan darah di dalam sarung tangan. Ini tanda-tanda kala 2 persalinan, bisa dikatakan ibu sudah masuk dalam kala 2 persalinan. Selanjutnya kita akan melakukan pimpinan persalinan pada ibu. Ya. Sekarang kita akan memimpin persalinan. Karena tadi sudah kita pastikan dengan VT bahwa ibu sudah masuk dalam kala 2 persalinan. Selain itu, kita juga akan bisa melihat
dari genitalia eksterna ibu ini akan tampak tanda-tanda yang disebut Doranthechnus perjolvulca. Apa itu? Doranthechnus perjolvulca adalah tampak ada dorongan kepala anak, kemudian tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Ini adalah tanda khas di mana kita sudah bisa memimpin persalinan. Untuk itu, saya akan melakukan pimpinan persalinan. Namun sebelumnya, ibu dipastikan harus bisa mengejan dengan cara yang benar. Bagaimana cara mengejan yang benar adalah saat terjadi his, puncak his, ibu diminta untuk tarik nafas panjang, kemudian ibu diminta untuk mengejan. Mengejannya adalah seperti orang yang sedang kesulitan buang air besar. Selama mengejan, ibu tidak boleh mengeluarkan suara. Itu adalah cara mengejan yang benar. Sekarang saya akan memakai celemek terlebih dahulu. Di sini celemek yang digunakan adalah celemek plastik. Ya, celemek plastik yang kita gunakan. Menggunakan celemek harus benar, seluruh tali harus terikat dengan bagus agar tidak mengganggu pada saat fase kerja. Selain itu juga menggunakan kacamata pelindung. Oke, kita siapkan untuk bengkok yang kotor kita letakkan dekat dengan kita. Kemudian kita mulai untuk mempersiapkan set partes. Ingat, set partes itu adalah set steril. Kita buka terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kita masukkan adalah spray 3 cc nanti untuk menyuntik pada saat kala sudah persalinan. Oke, kita buang. Kemudian untuk suction saat nanti membantu bayi, ya, bayi saat bayi baru saja lahir. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita siapkan dulu obatnya. Kita masukkan dalam sampah benda tajam atau safety box. Ya, setelah itu kita baru menggunakan sarung tangan steril. Kita akan aspirasi terlebih dahulu untuk oksitosinnya. Bisa minta bantuan asisten ya. Oke. Satu tangan. Ya, kita pastikan udaranya sudah terbuang. Ya, kita masukkan lagi ke sini. Oke, kita monitor ibunya sudah tidak tahan untuk tidak mengejan, kemudian ibu sudah mengejan terus-menerus, dinilai dari his juga sudah semakin kuat, fundusnya juga tekanannya semakin kuat. Kita akan mulai untuk pimpinan persalinan. Yang pertama adalah kita mengambil duk terlebih dahulu. Oke, duk pertama ini kita letakkan, kita lipat seperti ini ya, lipat 2/3. Kita letakkan di bawah pantat ibu. Permisi bu, bisa diangkat pantatnya. Oke. Selanjutnya duk kedua.
Duk kedua ini kita letakkan di atas perut ibu. Ya, oke, kita letakkan. Di sini kita tangan kiri boleh leluasa di atas duk ini karena duk ini steril. Untuk apa? Untuk menilai kontraksi sedang kuat. Pada saat nanti kontraksi itu sedang kuat-kuatnya atau puncak dari kontraksi, maka ibu diminta untuk mengejan seperti yang sudah kita ajarkan tadi di awal. Untuk mengejan, ya. Ayo Bu, mengejan Bu. Ya, betul, pintar Bu. Pada saat kepala tampak sebagian sudah tampak di jalan lahir, tangan kanan menahan perineum agar tidak terjadi ruptur perineal totalis. Tangan kiri menahan kepala biar tidak defleksi maksimal. Oke, ya, mengejannya dikurangi Bu. Ya, bayinya sudah lahir, kepalanya kita lap terlebih dahulu, mata, hidung, mulut. Bisa menggunakan duk ini atau kita bisa mengambil pasang mata, hidung, mulut. Setelah itu kita melakukan pengecekan lilitan tali pusat pada leher bayi sambil menunggu bayi melakukan putar paksi luar. Ya, ini bayi sudah melakukan putar paksi luar seperti ini. Setelah tadi dicek lilitan tali pusat tidak ada lilitan tali pusat, atau kalau misalnya ada, silakan diloloskan. Itu kalau ikatannya longgar. Namun kalau ikatannya ketat, maka tali pusat sudah harus dipotong terlebih dahulu. Ya. Setelah ini dia sudah putar paksi luar, kita akan melahirkan bahu. Caranya dengan biparietal manuver. Seperti ini biparietal manuver. Tangan penolong ada di samping kepala bayi. Ya. Kita akan menarik sesuai dengan kurva lahir ke bawah dan ke atas untuk melahirkan bahu bayi. Caranya seperti ini. Tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Ya. Oke. Kemudian ditarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Ya, kemudian kita sanggah. Terus kita telusuri ya sampai seluruh badan bayi lahir. Kita letakkan di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah. Ini yang disebut kala 2 persalinan, yaitu dimulai dari adanya tanda kala 2 persalinan sampai dengan bayi lahir. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemotongan tali pusat. Adapun tindakan dari pemotongan tali pusat ini tujuannya adalah agar tali pusat itu terpotong, kemudian bisa terikat dengan baik dan tidak terjadi rembesan atau perdarahan pada tali pusatnya. Caranya adalah sebagai berikut. Dengan masih tetap tangan kita melindungi bayi ya, tangan kiri ya. Tangan kanan mengambil klem tali pusat. Ya, ini klem tali pusat kita pasang kurang lebih 3 cm dari perut bayi. Kita pasang di sini, ya. Kita pasang dengan kuat. Kemudian kita urut tali pusat ini, kita urut dari klem pertama, kita urut ke arah ibu, ya. Kita urut ke arah ibu, itu kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Ya, kita urut ke arah ibu. Ini kita pasang dulu klem pertama, terus kita urut ke arah ibu 2 sampai dengan 3 cm. Kemudian kita pasang klem yang kedua. Oke, tangan kiri masih tetap harus melindungi bayi. Kemudian kita akan melakukan pengguntingan tali pusat. Kita gunting. Ya. Oke. Baik, seperti ini ya. Terus pada klem pertama itu ya, kita pastikan bahwa tali pusat ini sudah tidak ada rembesan darah, tidak ada darah yang keluar. Jadi dia betul-betul harus terikat dengan kencang. Setelah itu bayi bisa dilakukan IMD. Bayi kita IMD-kan ya, kita letakkan pada perut ibu ya, di dada ibu, sehingga bayi harapannya nanti dalam waktu 1 jam kurang ya, itu bayi sudah bisa menemukan puting. Itu tandanya IMD-nya
berhasil. Setelah itu kita akan masuk pada tindakan untuk melahirkan plasenta. Kita akan masuk pada manajemen aktif kala 3. Kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta, yaitu kita akan membantu ibu untuk melahirkan plasenta. Plasenta ini normalnya akan lahir 10 sampai dengan 15 menit setelah bayi lahir. Cara untuk melahirkan plasenta, yang pertama kita harus memastikan bahwa plasenta itu sudah lepas dari rahim. Sebelum plasenta lepas dari rahim, maka kita tidak boleh menarik tali pusat atau untuk melahirkan plasenta, karena akan terjadi risiko perdarahan yang sangat besar. Dengan demikian, yang akan saya contohkan adalah bagaimana kita mengecek untuk plasenta itu sudah lepas dari rahim. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan amati dulu bahwa ini adalah tanda kala 3. Bisa dilihat apa? Dilihat ada tali pusat pada jalan lahir, ya. Kemudian mulai terjadi perdarahan. Ini tergantung pada lepasan plasenta. Apakah dia lepasnya dari pinggir ataukah lepasnya dari tengah. Kemudian kalau kita raba, di sini akan teraba fundus ibu itu lebih membulat. Itu adalah tanda-tanda dari plasenta sudah lepas dan ibu sudah masuk dalam kala 3, yaitu kala pengeluaran plasenta. Untuk memastikan apakah plasenta sudah benar-benar lepas, kita akan mengerjakan teknik Kutzner, yaitu sebagai berikut. Dengan tangan kanan kita memegang tali pusat seperti ini, tangan kiri kita akan menekan pada tepi atas sinifisis pubis. Nah, ditekan seperti ini, ya. Pada saat ditekan, itu tali pusat diam saja atau malah bertambah panjang, itu tandanya plasenta sudah lepas dan dia siap untuk ditarik untuk dilahirkan. Namun, apabila kita tekan, tapi tali pusatnya memendek masuk ke dalam, itu tandanya plasenta belum lepas. Ya, maka harus ditunggu terlebih dahulu untuk pelepasan plasenta. Namun demikian, kita perlu ingat bahwa untuk menghindari terjadinya perdarahan pada saat kala 3 ini, maka perlu dilakukan manajemen aktif kala 3, yaitu dengan cara pemberian suntikan oksitosin tadi. Ya, oksitosin ini kita berikan secara intramuskuler, kita suntikan pada sepertiga paha atas pada ibu. Ya, jadi setelah desinfeksi kemudian kita suntikan IM, itu kita tujuannya adalah untuk merangsang kontraksi uterus. Ini kita sudah suntikan, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang tadi. Oke. Pada saat saya melakukan pengecekan apakah plasenta sudah lepas, nah ini tali pusatnya tambah panjang, berarti plasenta sudah lepas. Sekarang kita akan melakukan melahirkan plasenta. Caranya, karena klien ini terlalu jauh dengan vulva, maka kita boleh dekatnya dengan cara kita gulung terlebih dahulu, kurang lebih 10 cm di depan vulva. Kemudian kita akan bantu plasenta ini lahir, caranya dengan menarik sesuai ukuran lahir, yaitu ke bawah kemudian ke atas. Sambil tangan kiri kita itu dorsokranial. Pada saat kita menarik plasenta dengan tangan kanan, tangan kiri melakukan mendorong ke arah kepala ibu, ya. Jadi seperti ini, oke. Ibu diminta sedikit mengejan, baik. Kita tarik, bertambah panjang lagi, boleh kita gulung lagi. Kita tarik lagi ke bawah, ke atas, oke. Bertambah panjang, boleh kita tarik lagi ke bawah, ke atas, sampai sebagian besar plasenta sudah tampak pada jalan lahir. Kalau sudah sebagian besar plasenta tampak pada jalan lahir, kita cara melahirkannya adalah menangkap plasenta, ya, kemudian diputar searah jarum jam sampai seluruh plasenta dan seluruh selaput ketuban itu putus dengan cara terpilin seperti ini. Ya, plasenta sudah lahir. Kemudian ketika plasenta sudah lahir, kita perlu mengamati bagaimana keadaan plasenta ini, ya.
Plasenta ada dua permukaan, yaitu permukaan fetal. Fetal itu di sini ya. Dia akan nanti kelihatan banyak otot-otot begitu ya. Itu lebih kelabu. Itu permukaan yang menuju ke arah janin. Dan yang permukaan yang sebelahnya ini disebut sebagai permukaan maternal, yaitu mengarah pada ibu. Apa saja yang perlu kita cek dari plasenta? Yang terutama adalah kelengkapan kotiledon ada pada permukaan maternal ini. Kita cek apakah kotiledonnya itu lengkap ataukah ada kotiledon yang belum lengkap. Kalau belum lengkap, itu tandanya kotiledon ini ada yang tertinggal di dalam rahim. Mau tidak mau harus kita keluarkan dengan cara manual. Ya, settingnya ini lengkap ya, karena ini persalinan yang fisiologis ya. Oke, lengkap. Kemudian kita letakkan di bengkok, bisa dibantu oleh penolong persalinan yang lain. Dan setelah ini kita masuk dalam kala 4 persalinan. Kala 4 persalinan adalah kala pengawasan. Ya, dilakukan kala 4 ini nanti sampai dengan 2 jam pertama setelah ibu melahirkan. Namun pada fase awal kala 4 ini kita perlu mengecek seperti apa perdarahan yang keluar. Ya, apakah terjadi laserasi pada jalan lahir? Kalau ada laserasi jalan lahir, selanjutnya kita akan melakukan tindakan yaitu penjahitan robekan jalan lahir pada ibu. Setelah dijahit dengan bagus, dengan rapi, kemudian ibu masih dipertahankan di VK selama 2 jam. Selama 2 jam itu, kita harus pantau tanda-tanda vital ibu dan memastikan ibu tidak mengalami yang namanya perdarahan awal postpartum. Ya, selanjutnya setelah selesai ibu bisa dibersihkan, bisa dimandikan, kemudian ibu bisa digantikan kain alat tenunnya ya dengan cara yang bersih, yang nyaman sehingga ibu tidak terjadi hipotermi. Kemudian kebutuhan cairan ibu juga harus dipastikan. Dan ingat, terutama kita juga harus pantau bagaimana kontraksi rahim pada ibu setelah persalinan. Karena ini penting sekali. Kondisi rahim, tinggi fundus rahim itu akan sangat berdampak pada kita melakukan pengawasan apakah risiko perdarahan itu terjadi atau tidak. Oke, kita bisa bersihkan ibu, kita berikan support mental. Selamat ibu, bayinya sudah lahir, laki-laki atau perempuan perlu kita sampaikan. Kemudian kita berikan apresiasi pada ibu yang telah kooperatif dan dengan benar melakukan pengejan sampai dengan seluruh kala dapat berjalan dengan baik. Demikianlah serangkaian pertolongan dari kala 2 persalinan sampai dengan kala 4 persalinan. Dan selanjutnya kita akan masuk pada perawatan bayi baru lahir.